sudah memberikan in-house training pada PT Bank Kalteng. Dampaknya sangat luar biasa. Terima kasih buat Bu Iin dan tim untuk pelatihannya yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan meriah untuk Teh In Supriyatin Ramli. Awesome. Halo, Assalamualaikum Teh In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Baik, sehat ya Teh In ya? Alhamdulillah, sehat. Mas Panji sehat? Alhamdulillah Teh In. Anyway Teh In, ini menarik sekali materi di pagi hari ini dan ini akan menjadi weekend yang paling berkualitas karena kita bakal ngomongin materi yang akan Teh In bawain. Kira-kira ultimate service yang gimana sih yang bisa mengantarkan kita menuju ke kemenangan. So, take your time Teh In. Sekarang kita waktunya untuk berpetualang dan menikmati petualangan dari Teh In. Tepuk tangan dulu dong untuk Teh In semuanya yuk. Awesome. Baik, pagi-pagi makannya lupis, Cakep. belinya di Pasar Cimanggis. Cakep. Abang kakak yang keren abis, kasih dong senyum yang paling manis. Yeah. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tuh selalu seneng loh kalau ketemu, belajar sama-sama, berbagi, dan saya juga dapat ilmu banyak gitu ya dari abang kakak semuanya karena ngelihat wajahnya tuh berbinar-binar. Tadi diminta untuk senyum gitu ya, kasih senyum termanisnya ke depan kamera gitu. Karena saya ingin sama-sama kita menyadari sih kalau kita senyum aja ternyata banyak banget loh yang akan kita dapat ya, benefit yang akan Tuhan kasih buat kita. Masya Allah, ya pagi hari ini berkah banget ya, diiringi ada suara mengaji, ini pertanda gitu ya bahwa kita hari ini diridhoi oleh Allah ketemu di majelis ilmu ini. Nah jadi saya mau sharing dulu sedikit sebelum nanti kita masuk ke dalam materinya ultimate service gitu ya. Kalau tadi ya abang kakak semuanya ngeliat ke kamera gitu ya, diminta untuk senyum, kasih lihat senyum semuanya. Kita tentu memperhatikan wajah orang-orang yang tersenyum itu seperti apa sih gambar bibirnya. Tentu ya kalau saya gambarkan nih, saya ngelihat tadi Mas Panji begitu membuka dengan interaksi gitu ya dengan penuh semangatnya gitu. Kalau saya ngelihat mukanya Anda Bapak Ibu semua 53 orang yang hadir di sini, kalau ngelihat gambar senyum tentu ini adalah gambar bibir Anda. Betul ya? Kelihatan ya di depan layar ya. Maka ketika kita tersenyum semakin lebar, ketika Allah Subhanahu wa taala ngasih kita kebaikan, Allah ngasih rejeki, Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih banyak gitu ya, kekayaan dan lain-lain, maka ini semuanya bisa Anda tampung Bapak Ibu, dimulai dari senyum kita aja loh. Yang kedua gimana kalau kita memulai pagi hari kita dengan cemberut, nggak ada senyum sama sekali, bisa jadi ketika diminta senyum rata aja bibirnya, atau nggak senyum sama sekali karena mungkin bisa jadi lagi banyak pikiran, cemberut, ketemu siapapun, tentu lengkungan bibir Anda ini ke bawah, seperti ini betul ya? Maka ketika Tuhan kasih kebaikan, Tuhan kasih rejeki, Tuhan kasih jodoh, mungkin buat Anda yang belum nikah, Tuhan kasih banyak keberkahan, ini semuanya tidak akan pernah bisa Anda tampung Bapak Ibu. Karena akan melebar ke samping sini, sementara orang yang senyum, daya tampung kebaikannya begitu luas. Dan apalagi kalau Anda nggak senyum, ingat, di luar sana orang-orang yang antusias, orang-orang yang semangat, orang-orang yang tersenyum, mereka udah siap menampung seluruh kebaikan itu. Maka jangan biarkan ini berpindah kepada orang lain, maka pastikan Anda semua menyambut hari ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Kalau saya stop share screen lagi, boleh lihat lagi semuanya ke layar kamera, kasih senyum terindah Anda. Semakin lebar senyum Anda, maka semakin banyak juga kebaikan yang akan Tuhan kasih buat Anda. Oke, baik, boleh tepuk tangan dong buat Anda semuanya ya. Baik, Bapak Ibu, abang kakak semuanya, kalau kita ngomongin tentang tadi ultimate service ini apa sih gitu ya, kata Mas Panji, dan keren banget Mas Panji bilang kalau kita lihat dari tingkatan ultimate itu adalah paling tinggi levelnya gitu ya. Tapi sebelum ke ultimate, saya akan bicara dulu tentang servisnya gitu, bahwa tadi Mas Panji bilang kalau kita ngomongin servis itu tentu bukan hanya ngomongin tentang pelayanan bank, tentang pelayanan institusi pemerintahan, tapi namanya servis ini dilakukan oleh siapapun gitu ya. Maka
Kalau kita ngomongin servis, saya akan selalu mulai dengan ngobrolin tentang aura. Apa sih Tah yang dimaksud dengan aura? Ya, kalau saya lagi jalan, terus kemudian saya ngelihat ada seorang laki-laki misalnya ya. Cowok ini pas saya temuin dia lagi duduk di mall, terus cowoknya tuh gantengnya minta ampun luar biasa ya. Kayak kayak Lee Min Ho lah ya kalau pecinta-pecinta drakor. Pada saat ngelihat cowok ganteng lagi duduk gitu ya, kita akan bilang gila parah sih ini cowok ganteng banget gitu. Tapi pada saat interaksi cowok ini ngomong gitu ya, ternyata ngomongnya kasar, nyepelein, kesehariannya ngeluh terus, nggak pernah ada happy-happy-nya, nggak pernah ada seneng-senengnya, terus ngeremehin gitu ya perempuan dan lain-lain. Kira-kira pandanganku tentu akan berubah ya, akan bilang bahwa ah nggak ganteng-ganteng banget, biasa aja. Akan ngomong begitu. Atau sebaliknya, ketika mungkin Bapak Ibu melihat seorang wanita yang mukanya nggak cantik-cantik banget, biasa aja, tapi kok kalau dia ngomong tuh neduhin banget, down to earth banget, orangnya rendah hati, terus nggak pernah nyepelein, selalu yang keluar dari mulutnya adalah hal positif, senyumnya nggak pernah hilang. Pasti kita akan bilang bahwa, "Ih gila sih ini parah, cewek ini emang cantik banget sih." Itu yang namanya aura Bapak Ibu. Dan untuk bisa mengeluarkan aura-aura yang ada di dalam diri kita, tidak perlu harus datang ke dukun gitu ya. Karena kita selalu sadari bahwa semua orang itu bisa bicara, tapi nggak semua orang punya aura. Setuju ya? Dan untuk membentuk aura ini nggak perlu sampai ke dukun tadi kan suka ada ya dipasang di dukun tinggi gede banget gitu. Dukun totok aura gitu ya, orang ada yang ke sana untuk bisa membentuk aura ini. Nah, saya mau belajar bersama-sama dengan Anda semua, Abang Kakak, bahwa untuk membentuk aura positif agar keluar dari dalam diri kita, itu nggak perlu sampai ke dukun seperti tadi, tapi ada cara yang bisa kita lakukan. Cara apa sajakah itu? Yang pertama adalah cara membentuk aura, kita harus sadari bahwa yang keluar dari perilaku kita tentu akan dimulai dari pikiran-pikiran kita positif. Kalau kita umat Islam, Bapak Ibu, kenapa sih Allah nyuruh kita untuk sholat subuhnya itu di jam berapa hari ini? Jam 4 lebih 39 misalnya ya, yang ada di Depok nih. Kenapa sih ada jeda antara sholat subuh dengan Anda jeda untuk bisa memulai aktivitas? Karena Anda biar punya waktu untuk bisa take a rest sebentar, nyeting pikiran Anda dengan hal-hal yang positif. Karena kenapa? Begitu Anda bangun tidur, lalu kemudian Anda pikirannya sudah ngomong begini, "Aduh, udah Senin lagi. Aduh, capek banget hari ini. Aduh, udah pagi lagi. Aduh, I hate Monday. Aduh, 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 aduh." Maka jangan berharap hidup Anda seharian ini penuh hahaha, tapi akan penuh aduh-aduh, gitu ya. Jadi, kalau pagi-pagi Anda bisa setting personality Anda dengan hal-hal yang positif. Yang pertama, cara membentuk aura adalah set personality Anda dengan pikiran yang positif. Maka pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk bisa membentuk aura positif kita dengan cara bentuk pikiran kita setting dengan hal-hal yang positif dulu. Yuk, saya mau ngajak Abang Kakak dan Bapak Ibu semuanya sekarang boleh taruh tangannya di pundak sebelah kirinya di sebelah sini. Baik, semuanya boleh pejamkan mata Anda. Bayangkan ini Anda lagi betul-betul take a rest 5 sampai 10 menit begitu bangun tidur karena Anda atau saya pun ingin banget hari ini kita tahu bahwa hal-hal yang sudah akan Tuhan kasih kepada kita adalah hal positif. Yuk, boleh pejamkan semuanya mata Anda. Saya mau mengajak Anda untuk bilang sama Allah, kita akan bilang sama-sama, "Ya Allah, terima kasih banyak untuk hari ini, terima kasih banyak untuk pagiku, terima kasih banyak untuk nafasku, terima kasih banyak untuk sehatku, ya Allah. Engkau bangunkan aku dalam kondisi sehat, dalam kondisi sempurna. Aku cantik, aku baik, aku ganteng, aku sehat, aku hebat, aku luar biasa. Terima kasih ya Allah untuk pagiku, untuk bangunku, untuk sehatku, untuk ceriaku, untuk segarku hari ini. Ya Allah, hari ini aku tidak tahu akan menemui berapa banyak orang yang kutemui, tapi yang kuyakini hanya satu bahwa setiap langkahku akan kugunakan untuk bisa memberikan kebaikan bagi seluas-luasnya umat. Ya Allah, terima kasih banyak untuk setiap nafas yang Engkau berikan. Aku yakini bahwa seluruh kebaikan yang akan kuterima hari ini tidak akan bisa aku dapatkan jika tidak Engkau temani. Ya Allah, terima kasih banyak. Aku cantik, aku baik, aku ganteng, aku hebat, aku luar biasa. Silakan Anda teruskan, ucapkan hal-hal positif yang Anda rasakan hari ini, yang sudah Tuhan kasih hari ini, untuk anugerah yang Tuhan izinkan kita pertemukan di sini, untuk setiap anugerah yang Tuhan kasih ketika kita bangun pada pagi hari ini. Silakan 1 menit saja Anda ucapkan hal positif yang sudah Tuhan kasih buat Anda. Jika sudah,
Boleh buka pelan-pelan mata Anda dan rasakan bahwa ketika kita memulai pagi dengan penuh syukur, maka mindset kita, pikiran kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang positif, Bapak Ibu. Berbeda dengan ketika kita bangun tidur merasa keluhan banyak, kita misalnya ngerasa bahwa kita nggak bahagia, itu akan juga terpancar loh dari sikap kita ya. Maka Bapak Ibu pastikan Anda setiap pagi bisa take a rest sebentar, ambil bagian Anda untuk bisa mengucapkan syukur terhadap apapun yang sudah Tuhan kasih buat Anda pada pagi hari ini. Oke? Cara yang kedua dalam membentuk aura positif kita adalah selain dari mulailah dengan pikiran-pikiran yang positif, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah Bapak Ibu, kita sadari bahwa yang namanya aura yang menjadi pusat perhatian utama adalah muka kita. Betul ya? Maka nggak ada loh yang bilang, aku mah seneng banget loh ngobrol sama Pak Bre. Pak Bre ini ya auranya positif banget kelihatan loh dari tangannya. Kan nggak ada ya yang ngomong begitu ya. Pasti akan ngomong bahwa namanya aura positif itu kelihatan dari mukanya ketika berinteraksi. Maka kalau kita mau muka kita nggak kelihatan kayak kanebo kering, ya kelihatan kayak kaku banget, nggak pernah senyum dan lain-lain, sadari bahwa kita harus penting banget untuk bisa pagi-pagi ini sering-sering menggerakkan muka kita, biar nggak kaku, biar mukanya lentur. Saya akan mengajak muka Anda, kalau Pak Bre udah begini ya, udah begitu-begitu, saya mengajak Anda yuk. Cara yang kedua membentuk aura adalah wajah kita harus sering digerakkan bersama-sama. Abang kakak, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk bisa menggerakkan wajah Anda. Silakan Anda boleh ya, ini juga Anda gunakan ketika Anda mengajak anak Anda dan siapa gitu ya di pagi hari, untuk bisa kita lakukan senam muka Anda dulu. Boleh dibuka mute-nya semuanya boleh ikutin kata-kata yang saya lakukan ya. Semuanya boleh, kita akan mulai dengan gerakan muka kita akan mulai semuanya dengan gerakan, silakan buka lebar mulut Anda boleh ngomong A. 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 I. U. Tapi maju lagi E. Nggak boleh loh memajukan bibir Anda dengan Anda begini. Majukan ke depan layar Anda, anggap Anda lagi mencium orang tua Anda. Oke, lakukan lagi Anda lagi mencium anak-anak Anda. Anda lagi menerima target-target Anda. Ya luar biasa ya. Dengan kita menggerakkan muka kita, mulut kita ya. Kita juga boleh getarkan bibir kita. Kalau tadi Pak Bre sudah begitu-begitu maju-maju ke depan, Anda juga boleh loh gerakan bibir Anda. Gitu ya. Seperti ini ya. Karena dengan menggerakkan muka kita, itu kita akan terbiasa untuk bisa gimana caranya. Anda semua itu punya aura positif dengan cara memancarkan muka kita. Itu suka ada kan yang bilang bahwa umurnya baru 25 tahun tapi kok kayak kelihatannya 45 tahun gitu ya. Bisa jadi juga yang umurnya 45 udah banget loh, baru kayak 25 tahun gitu ya. Itu salah satu caranya adalah pagi-pagi Anda silakan latih muka Anda agar muka Anda lentur dengan gerakan-gerakan seperti tadi. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu, bagaimana caranya Anda bisa membentuk aura positif. Pada saat Bapak Ibu ketemu dengan orang lain, ya, jangan biarkan orang yang Anda temui, mereka menyapa Anda duluan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan 3F, Anda akan ngerasain ya hal-hal yang berbeda ketika, kayak sekarang boleh di-mute lagi ya, sebentar saya mute dulu semuanya. Nah, Anda boleh, kalau ketemu dengan orang, kan gini, kadang-kadang atau seringnya kita ketemu sama orang yang ketika berpapasan, dia itu manyun, dia itu nggak senyum sama sekali gitu. Kita ngerasa bahwa nggak ada aura positif yang terpancar. Maka salah satu yang bisa ngeliatin bahwa aura kita positif adalah dengan cara kalau ketemu sama orang, lakukan 3F. 3F, F yang pertama apa? F yang pertama adalah friendly first. Apa itu friendly first? Friendly itu bersahabat, first itu duluan. So, haram hukumnya, jika Anda ketemu sama orang, Anda diem-diem baik. Ketemu sama orang gitu ya, Anda apalagi orang yang sudah dikenal, datang ke lingkungan sekolah, datang mungkin sebuah komunitas, jangan biarkan Anda datang tanpa salam, ya, maka Anda ucapkan, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Ibu. Itu kan kelihatan banget loh, seneng banget ya. Dia tuh kayaknya nggak pernah ada beban gitu hidupnya, ketemu siapa aja sering banget nyapa. Gitu ya, friendly first, friendly bersahabat, terus ini duluan. Lalu yang kedua adalah friendly face. Friendly face. Apa itu friendly face? Friendly ini bersahabat, face itu duluan. Face itu adalah muka. Maka Bapak Ibu, jangan Anda pada saat nyapa orang, mukanya antagonis gitu, mukanya juga harus bersahabat gitu. Yang ketiga adalah friendly voice. Apa itu friendly voice? Friendly itu tadi bersahabat, voice itu adalah suara kita juga
harus ada nadanya bersahabat. Kalau nyapanya Anda cuma bilang, pagi Pak Bre, pagi Mas Dian, pagi Mas Panji, gitu ya. Boro-boro orang akan ngelihat bahwa Anda adalah orang yang positif, yang ada adalah ini kenapa gitu ya, lagi banyak utang kayaknya gitu hidupnya. Bisa jadi seperti itu. Maka tadi saya mau mengajak Anda, sebelum ngomongin tentang ultimate service, yang pasti adalah yuk kita sama-sama berusaha untuk bisa bagaimana sih kita dari dalam hati kita, pikirannya juga dari dalam hati kita juga perasaannya sudah enak, pikirannya udah disetting pagi-pagi lebih baik, dan juga keluarnya ketemu sama orang-orang juga menjadi orang yang positif, gitu ya. Itu ada 3 cara tadi. Yang pertama adalah silakan Anda lakukan setting otak Anda, personality Anda dengan hal yang positif. Yang kedua adalah gimana caranya kita jadi orang yang memang bisa juga kelihatan mukanya ini emang betul-betul mukanya juga lentur, nggak kayak kanebo kering. Baru yang ketiga adalah kita bisa lakukan 3F, gitu ya. Kenapa ini penting? Sebelum kita ngomongin servis, Bapak Ibu, saya selalu yakini bahwa yang namanya memberikan servis kepada siapapun, ya tadi bukan hanya kepada customer Anda, tapi saya selalu yakin bahwa namanya servis itu adalah mentransfer kebahagiaan kita kepada orang lain. Maka kita orang-orang yang ada di dalamnya harus bahagia, gitu ya. Kalau pertanyaan Anda, dengan kita mentransfer kebahagiaan kepada orang, kenapa harus diri kitanya dulu yang bahagia? Bukankah kita kalau kita transfer kebahagiaan kepada orang lain justru kita akan bahagia, gitu ya. Saya mau mengajak Anda sebelum kita masuk ke dalam materi ultimate service, sebenarnya kalau kita ngomongin service itu mentransfer kebahagiaan kepada orang lain, jiwa kita, diri kitanya harus bahagia. Kemarin saya juga sudah ikut ya kelasnya Kak Nana ya, Mbak Fusna ngomongin tentang kebahagiaan, begitu luar biasa banget. Ada kelasnya Kang Hari dan kelasnya juga dari kemarin di hari Ramadan, ini hari ke-12 ya, sampai hari ke-11 itu sudah banyak banget makna yang saya ambil dari sesi-sesi parade ini gitu ya, parade profesional speaker ini. Tapi saya juga ingin juga melengkapi gitu, kenapa sih jiwa kita harus bahagia dan apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan itu. Saya hari ini membawa sebuah video yang dimana video ini Anda insya Allah pada kenal ya dengan orangnya. Beliau adalah Handri, di mana beliau ini dulunya adalah CEO GE dan hari ini sudah almarhum, tapi banyak banget legacy yang beliau tinggalkan untuk kita. Dari video ini saya bisa mengambil makna bahwa apa sih arti kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Kita akan sama-sama lihat terlebih dahulu ya. Dari video ini kita bisa belajar tentang arti kebahagiaan dan arti tumbuh itu seperti apa. Teman-teman saya duduk di kursi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian memvonis saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, gak tahu lah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan. Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya nggak sekolah, ibu saya manggil saya, "Nak, ayo kita sholat asar. Kamu jadi imam." Saya bilang sama ibu saya, "Ma, aku jalannya udah goyang ini." Lalu dia bilang, "Nggak apa-apa, ayolah jadilah imam." Jadilah saya imam sholat asar itu. Ketika saya ruku di rakaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri, saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan, saya marah pada semua hal, saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari, gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah dipan saya dan bilang, "Nak, ayah hanya ingin menyampaikan satu hal, papa hanya ingin menyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau memilih gak mau ngapa-ngapain, tidur aja di sini, ya gak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling cuma bisa mendukungmu.
Tapi kalau itu pilihanmu, seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, nak. Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, mobilnya turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek, nggak apa-apa. Pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing. Nggak mungkin orang manjat tebing di kamar ini. Kau suka main teater. Nggak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu. Nggak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap. Sudah, habis itu beliau pergi. Pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu, saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, "Ma, saya mau sekolah. Tolong panggilkan taksi." Sejak hari itu, saya dorong mobil saya. Susahnya setengah mati, teman-teman. Tapi kalau saya nggak berani dorong itu, nggak sampai saya di sini. Nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbuh itu. Nggak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. Karena untuk naik pesawat aja susah aja setengah mati. So teman-teman, setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk Anda sendiri, untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan. Karena nggak bakalan. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik, yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Selamat mendorong mobil Anda. Thank you. Baik, sangat menginspirasi ya, khususnya saya pribadi gitu. Bagaimana kalau saya melihat video ini, sebetulnya banyak banget ya, kadang-kadang saya pribadi pun sering ngerasa gitu. Dah saya mah nggak cantik, saya mah gendut gitu ya. Dah saya mah nggak kaya, dah saya mah miskin, dah saya mah nggak punya kaki misalnya ya, seperti Pak Handri yang tadi disampaikan. Kita seringnya berfokus pada hal-hal yang tidak kita punya. Padahal sebetulnya kalau kita ngomongin arti kebahagiaan adalah bagaimana kita bisa accept, bisa menerima setiap kekurangan diri gitu ya. Kalau tadi kita bisa belajar dari almarhum Pak Handri ya, kita kirim Al-Fatihah buat beliau, insya Allah husnul khotimah. Jadi kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan ini, yang pertama adalah ketika kita betul-betul bisa menerima setiap kekurangan kita. It's okay saya nggak punya 2 kaki, tapi kan saya bersyukur masih punya 2 tangan, masih punya otak untuk berpikir. Tidak mungkin satu orang pun yang ada di dunia ini tidak dikasih permasalahan. Dan kita selalu yakin bahwa Tuhan ataupun Allah tidak akan memberikan masalah melampaui bagaimana kemampuan kita. Sehingga sudah tugas kita, ya kalau setiap orang ini punya permasalahan, maka terima dulu setiap kekurangan kita. Kalau kita sudah menerima, kita akan lebih mudah untuk bisa mensyukuri apa yang kita punya. Dan fokusnya pada hal-hal yang bukan tidak kita punya, yang tadi ya, "Dah saya mah gendut, dah saya mah nggak putih, dah saya mah nggak pinter, dah saya mah nggak punya ini." Tapi akan fokus pada hal-hal yang kita syukuri yang sudah Tuhan kasih berikan kepada kita. Baru yang ketiga, mengupayakan apa yang kita pengen. Makanya tadi Bapak almarhum Handri, beliau yang betul-betul akhirnya bisa sampai ke Gorontalo, Paris, New York. Karena apa? Betul-betul dengan segala kekurangan yang beliau terima, beliau bersyukur, lalu beliau juga seoptimal mungkin mengupayakan apa yang dipengen. Kalau masalah hasil bukan urusan kita. Sehingga pada saat apa yang kita pengen tidak tercapai, selalu kita akan berpikir bahwa, "Oh ini udah pasti. Yang Tuhan kasih buat kita adalah takdir terbaik hari ini." Gitu ya. Maka itu akan lebih mempermudah kita. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu, saya juga ingin kembali lagi nih kepada diri kita. Melihat video ini bukan untuk ngajarin Bapak Ibu, tapi saya selalu melihat ke diri saya pribadi bahwa kalau Bapak Ibu tadi lihat sempat video gitu ya, saya mungkin belum kenalan sedikit gitu, bahwa kalau Bapak Ibu melihat mungkin saat ini saya alhamdulillah Allah kasih, Allah mampukan gitu ya, bukan karena memang diri ini yang hebat, tapi Allah yang memberikan kemampuan luar biasa gitu, Allah yang memampukan, sehingga saya hari ini masih bisa lanjut gitu untuk menjadi mahasiswi. Saya kuliah lagi S3 Komunikasi di Unpad Bandung gitu ya, bukan karena memang apa yang dijalani ini mudah. Bapak Ibu kalau lihat video di awal tadi bahwa saya terlahir dari seorang tukang ojek gitu ya, kalau mungkin pada saat itu saya berpikir bahwa, "Dah saya mah aduh nggak mampu, orang tua saya cuma tukang ojek."
saya menyerah pada saat itu, tidak accept diri, tidak berusaha menerima, membandingkan diriku dengan teman-temanku yang anaknya pengusaha dan lain sebagainya, mungkin tidak akan ada sampai di titik ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Sehingga waktu itulah yang memang pada akhirnya belajar dari Bapak, bagaimana beliau yang hanya lulusan SD gitu ya, tapi gimana caranya, ya udah Bapak nggak apa-apa lulusan SD, tapi anak-anak Bapak seoptimal mungkin gimana caranya bisa kuliah, bisa sekolah, dan lain-lain gitu ya. Sehingga perjalanan ini saya nggak ceritain lagi. Nah, kalau saya tuh selalu senang, selalu bangga bahwa Bapak saya, jadi nama Ramli ini adalah nama Bapak saya gitu ya, yang kalau Anda aslinya dari Bandung, ada di Jalan Jati Handap, beliau ini ojeknya bukan ojek kayak sekarang ojek online, tapi ojeknya adalah ojek pengkolan, dapat uang 1.000 2.000 itu dulu nggak mudah, tapi berkat dari ketabahan dan juga usaha penerimaan diri yang dilakukan, alhamdulillah saya sangat bersyukur terakhir dari beliau. Dan ini juga ibu saya, ini bukan yang ada di TV, mamah curhat dong gitu ya, tapi ini mamah Dede hanya memang seorang ibu rumah tangga biasa gitu. Nah, perjalanan yang memang pada akhirnya tadi sampai ada di sini ikut sertifikasi dan lain sebagainya. Tujuanku adalah ketika kemarin, alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan Pak Jamil Azaini ya, dengan Babe, dengan Bunda Sofi, yang pada akhirnya cerita perjalanan hidup ini kutuangkan dalam sebuah buku namanya The Power of Ultimate Service Culture, yang mimpiku adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara melayani. Kalau dibilang kenapa sih mau mewujudkan Indonesia negara melayani, susah-susah amat, karena saya selalu berpikir bahwa jika orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kita pribadi, mengedepankan empati, ketemu siapapun, kita nggak pernah keluar dari tadi ya, aura-aura positif yang dikeluarkan dengan senyum kita, gitu, kita menyapa, dan lain sebagainya. Mungkin ya, kalau kemarin sempat ngomong ada pemilu gitu ya, ada kadrun kampret, dan lain sebagainya, oke gas, dan lain sebagainya, kita kan bisa saling menghormati, akan selalu upgrade diri, dan lain-lain gitu. Ini kayaknya udah ada satu orang yang resen, nanti sesi tanya jawabnya apakah di akhir atau boleh ya Mas Panji mungkin ya, biar takut lupa mungkin kalau misalnya bertanyanya nanti gitu. Jadi Pak Syahrudin apakah boleh bertanya terlebih dahulu Mas Panji? Diperkenalkan. Baik, silakan Pak Syahrudin, dengan senang hati Anda sudah resen ya. Semoga kita Amin, bisa amin. berdiskusi lebih dalam. Alhamdulillah Syahrudin. dapat kesempatan. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Iin, wabarakatuh. aduh, sangat menyentuh apa yang disampaikan Ibu pada pagi hari ini. Kebetulan sedikit banyak kita punya perjalanan hidup yang hampir sama gitu. Jadi Masya Allah. jadi pengen bertanya gitu ya. Ya intinya mungkin saya pernah bekerja juga di satu perusahaan swasta bank nasional gitu ya, yang memang dunianya masalah servis gitu ya, yang mensupervisi kantor-kantor cabang di salah satu bank nasional. Nah ini Masya Allah. sebetulnya dari perjalanan hidup ke belakang rasanya nggak kebayang kalau saya tuh bisa bekerja di kantoran gitu ya. Jadi sempat terpikir pada saat manakala ya ada posisi di kantor, ingin rasanya sebagai rasa hutang budi, oh ini di lingkunganku pengen aku ajak bisa masuk juga gitu ke dunia pekerjaan gitu ya. Cuma yang pengalaman yang pernah saya alami, manakala kami rekomendasikan remaja-remaja di lingkungan kami, ya saya sangat prihatin karena pada saat proses seleksi awal saja saya bisa pastikan, aduh ini kualifikasinya tidak sesuai gitu, karena dari sisi penampilan, komunikasi skillnya gitu ya, sehingga terbesit pada saat itu, oke, kapan saya nggak aktif lagi, saya mesti punya waktu untuk berbagi nih dengan lingkungan saya, minimal untuk bisa membekali agar remaja-remaja di lingkungan saya manakala mau masuk ke dunia kerja, minimal mereka punya bekal servis, karena itu sangat luar biasa gitu ya. Pada saat masuk ke kantor mau kerja, di interview penampilan yang nggak bagus, komunikasinya nggak bagus, itu ya kita sudah pastikan ya udah formalitas saja sih itu, seleksinya begitu kan ya Bu ya. Nah, ujung singkat cerita 2 tahun yang lalu kami sudah ngambil pensiun dini dan akhirnya kami coba buat komunitas anak menggapai mimpi di lingkungan, salah satunya adalah untuk bisa mewujudkan dendam pribadi dulu gitu ya. Yuk mungkin Ya. dari wadah ini saya bisa kasih pembekalan ke anak-anak di masyarakat gitu, untuk bisa bekal dia masuk ke dunia kerja, dan ini kita sudah rintis masuk ke sekolah, kita ada pernah juga ke mahasiswa di ya komunitas di lingkungan. Nah, saya ingin bertanya sama Bu Iin gitu, yang saya yakin nih sudah banyak sekali pengalaman dan yakin punya
konsep bukan hanya di dunia profesional, tapi juga di kemasyarakatan. Mungkin yang saya sangat bukan saat ini begitu terjadi di masyarakat karena sebagian waktu saya komit untuk untuk sosial kemasyarakatan, memang sangat perlu gitu, baik pejabat publik di masyarakat, yaitu untuk jiwa servisnya itu, Bu, ya baik mereka sebagai pelayanan publik ataupun mungkin menyampaikan sesuatu gitu ya, rasanya perlu nih jiwa service excellent gitu untuk bisa powerful. Nah, saya pengen konsep dapat dari Ibu Iin bagaimana yang kira-kira bisa powerful untuk bisa kasih pembekalan ke generasi yang bisa mau masuk ke dunia kerja, begitu juga untuk ke pejabat publik di lingkungan masyarakat, baik umaro atau ulama, karena saya udah punya wadah gitu ya di lingkungan, semacam learning center lah gitu ya, yang mungkin bisa diterapkan secara efektif gitu untuk memaksimalkan apa yang mungkin jadi cita-cita pribadi gitu. Baik, Kira-kira oh, itu Bu terima Iin, kasih. mudah-mudahan bisa dikasih Baik, resepnya gitu terima ya, kasih Pak dan Syarudin. nggak Ya, menolak kalau bisa jadi mentor saya. baik, Insya Masya Terima Allah, kasih. Allah. Mohon mantap, maaf luar kebanyakan. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tein, Waalaikumsalam. jadi sepertinya Pak Syarudin ini sepertinya memang beliau orang pintar karena bisa mengamati kira-kira slide berikutnya itu apa gitu ya. Yes, Bisa exactly. memantau. Dan teman-teman mohon izin kakak remind juga. Jadi untuk pertanyaan boleh nanti kita di-keep dulu karena memang hari ini Tein, info kabar terbaiknya adalah bahwa hari ini akan banyak sekali door prize. Awesome. Jadi Wow. buat kakak yang on cam, kameranya menyala dan memberikan pertanyaan terbaik, juga memberikan respon yang terbaik, baik di kolom chat maupun nanti di sesi akhir tanya jawab, itu akan berhak mendapatkan hadiah-hadiah door prize yang tentunya hari ini sangat melimpah sekali. Awesome. Terima kasih. Saya Oke. kembalikan lagi ke Tein. Jadi untuk kakak, keep dulu pertanyaannya. Kita akan nanti langsung sampaikan di akhir, langsung to the point ke pertanyaannya. Silakan Tein. Siap. Mantap jiwa. Makasih banyak Mas Panji, dan saya ingin sebelum lanjut ke materi berikutnya apresiasi yang setinggi-tingginya ya buat Mas Syahrudin. Karena saya begitu ketemu dengan orang yang memang punya visi misi yang sama, bagaimana lingkungan terdekat kita dulu ya sebelum ke orang lain agar mereka punya jiwa servis. Tapi nanti konsepnya betul banget Mas Panji bilang, akan kuceritakan gitu ya apa-apa saja poin-poin pentingnya ini apa, tapi saya cuma mau sedikit aja bahwa ketika kita mau mendeliver service harus selalu dimulai dari diri kita sendiri gitu ya Pak Syarudin, bahwa namanya service itu dan sebaik-baik pembelajaran itu adalah dengan memberikan contoh gitu. Maka nanti apa yang dijelaskan, konsep-konsep ini bisa dilakukan mulai dari lingkungan terkecil kepada anak kita, suami kita, ya orang tua kita, dan lain-lain. Baru nanti mulai dari remaja-remaja, pembekalan kepada mereka, apalagi instansi publik dan lain-lain sebagainya. Gitu ya Pak Syarudin ya, saya nanti insya Allah bantu jawab dengan slide kita di berikutnya gitu. Nah, jadi Terima kasih Bapak Bu Ibu, Iin. sama-sama Pak Syarudin. Selanjutnya adalah kalau perjalanan untuk mewujudkan Indonesia melayani, dan senang banget ketika banyak orang-orang yang juga punya satu visi dengan saya untuk yuk kita jadikan Indonesia ini negara melayani mulai dari lingkungan terdekat seperti Pak Syarudin. Maka saya sendiri waktu itu menuliskan perjalanan dan semua konsep itu ada juga di buku ini Pak Syarudin. Namanya The Power of Ultimate Service Culture. Waktu itu juga alhamdulillah dapat testimoni ya dari Mary Riana, Analisa, Pak Jamil, dan juga beberapa direktur bank dan juga dari direktur rumah sakit, karena ini menyentuhnya nggak cuma satu industri tapi berbagai industri lainnya. Ada juga dari Bu Lulik, beliau adalah Hakim Agung Indonesia saat ini gitu ya. Dan ini ketika waktu itu launching seneng banget bisa ajakin Pak Ramli dan Ibu Dede ke Jakarta. Waktu itu sekurang-kurangnya diliput 16 media, dan kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika saya bisa melayani orang tuaku, senyum dari mukanya mereka, ini yang memang luar biasa banget buat saya pribadi untuk bisa terus mewujudkan cita-cita beliau-beliau juga ya, karena Bapak saya selalu bilang kalau ngomongin servis itu ada dua hal dulu yang harus kita lakuin. Satu, senyum dulu, dua, bantuin orang. Senyum, bantuin orang, senyum, bantuin orang. Itu yang waktu itu diajarkan oleh beliau. Nah, ini beberapa instansi yang saya pernah sharing tentang ultimate service ini, dan hari ini pun masih menjadi konsultan gitu ya di beberapa rumah sakit dan juga di beberapa bank, di antaranya ada banking, industri pemerintahan, rumah sakit, dan juga industri lainnya gitu. Bapak Ibu, kalau ngomongin service, saya juga tidak pernah terlepas dari ayat Al-Quran, karena ini adalah pedomanku gitu ya. Jadi kalau Pak Syarudin juga tadi ingin apa sih sebenarnya konsep service itu, ada di dalam surat Al-Imran ayat 159 ya, yang akan saya bacakan. Artinya adalah, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah,
Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini keren banget sih ayat ini ya. Di awal saja kalau kita ngomongin servis itu udah jelas banget. Allah minta kita untuk berlaku lemah lembut kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lemah lembut kepada mereka, tentu mereka akan mendekatkan diri kepada kita. Beda kalau kita jutek sama orang. Tadi katanya mau interview ya, datang ke sebuah perusahaan, boro-boro ketemu sama orang di perusahaan itu di apa namanya, di banking hall misalnya, ataupun bukan di banking hall tapi di lobi, nggak ada nyapa sama sekali. Tentu siapapun HRD atau siapapun, nggak ada sopan santunnya dan lain sebagainya gitu ya. Tentu mereka akan menjauh kalau kita bersikap keras dan juga berhati kasar gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang memang permasalahan terjadi, ada gesekan dan lain-lain, Allah nyuruh kita untuk bermusyawarah gitu ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kayak banget sih ayat ini, dan ini selalu menjadi pedoman untuk kita kalau kita ngomongin tentang servis gitu. Nah, maka kalau ngomongin servis gitu ya, tadi bahwa servis itu bukan hanya milik mereka seorang profesional, milik mereka yang bekerja di perusahaan. Karena bagi saya, bukankah setiap orang itu pada hakikatnya melayani? Karena kenapa? Satu, bukankah di dalam kelas guru-guru ini melayani murid-muridnya? Saya happy banget kalau ngelihat postingannya Mas Panji. Untuk Bapak Ibu ketahui, Mas Panji adalah seorang guru kekinian yang selalu posting tentang bagaimana beliau melayani murid-muridnya, itu luar biasa banget gitu ya. Karena hadirnya seorang guru, bagaimana dengan sikap, skill penampilannya Mas Panji mencerminkan orang yang patut dicontoh gitu ya bagi murid-muridnya. Lalu yang kedua, bagaimana seorang dokter melayani pasiennya, betul ya, di rumah sakit dokter melayani pasiennya, di tempat konstruksi gitu, bagaimana seorang insinyur melayani orang-orang yang ada di sekitar konstruksi gedung dan lain-lain, bagaimana seorang instansi pemerintahan melayani masyarakat, Bapak Ibu, bagaimana seorang anggota DPR melayani rakyatnya ya. Kemarin kampanye semuanya bilang, aku hadir untuk rakyat, aku hadir untuk rakyat gitu ya. Bagaimana seorang orang tua ini, anak-anaknya dari kecil dilayani loh orang tua. Bahkan hari ini ketika kita tumbuh dewasa, tugas kita adalah melayani orang tua kita. Dan hari ini juga anak-anak kita perlu dengan layani lemah lembut dan lain sebagainya. Maka saya selalu sadari ilmu servis ini begitu penting, karena tidak hanya bagi seorang profesional, tapi apapun profesi Anda, pada hakikatnya kita terlahir ke dunia ini adalah untuk melayani Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menanamkan, kalau tadi saya mulainya dari mana ya, kata Pak bagaimana kita mulainya untuk bisa membangun gitu ya, remaja-remaja ini agar mereka punya jiwa servis dan lain-lain. Saya sih selalu munculnya begini sih Pak, terkait dengan motivasi diriku gitu ya. Kenapa sih kita itu harus melayani orang lain gitu ya? Saya selalu sadari bahwa motivasi hidup setiap orang berbeda-beda. Ketika saya waktu itu keterbatasan uang untuk sekolah, maka motivasi hidupku adalah bagaimana mencari uang agar bisa sekolah gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika belum punya pekerjaan, motivasiku gimana caranya agar bisa punya pekerjaan gitu. Ketika saya waktu itu sudah bekerja di bank gitu, kenapa saya beralih menjadi seorang trainer, maka motivasi hidupku juga berubah, bagaimana saya bisa melayani orang-orang di sekitarku gitu. Dan hari ini kalau ngomongin motivasi, saya juga sama ya, kalau ngedenger Mary Riana bercerita dan lain-lain, bahwa kita perlu mengingatkan gitu ya diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, bahwa kalau kita ngomongin tentang motivasi hidup, setiap nafas yang kita keluarkan, yang kita hirup setiap harinya ini nggak gratis loh. Loh, bukannya gratis ya nafas ini? Kita itu kalau ngirup nafas nggak bayar kok, teh nggak ada rupiah yang kita keluarin. Tapi ingat, setiap nafas kita ketika kita diberikan amanah sebagai trainer, ketika diberikan amanah sebagai seorang guru dan lain-lain, ketika diberikan amanah sebagai orang tua, ketika kita juga menjadi seorang anak, ingat loh, setiap tindakan kita ini akan dipertanyakan loh di akhirat nanti. Jadi ketika ini menjadi motivasi hidup kita, bahwa apapun yang kita lakukan bukan hanya karena dilihatin orang, ada CCTV di mana-mana gitu, tapi kita selalu tahu bahwa CCTV Tuhan ada di mana-mana, sehingga apa yang kita lakukan untuk bisa menebar kebaikan-kebaikan. Itu saja dulu gitu ya yang perlu kita tanamkan kepada adik-adik kita gitu, Pak. Nah, jadi saya selalu akan mulai dengan servis ini dengan sebuah kisah gitu ya. Ini juga bukunya saya pelajari juga dari berbagai macam buku, tapi satu kisah ini yang saya ambil dari bukunya Bapak Ibu tahu ya, Mbak Mayang. Mbak Mayang itu beliau adalah seorang penulis buku juga, service expert juga. Beliau menulis dalam bukunya yang berjudul Hearty Service gitu, dan saya menemukan sebuah cerita yang perlu banget untuk kubagi kepada Anda semua. Sebenarnya kalau ngomongin service ini apa sih gitu ya. Saya mau cerita tentang dengan cerita sebuah rumah sakit gitu ya. Ceritanya adalah ada rumah sakit A dan juga ada rumah sakit B.
Ya, ketika kita ngomongin rumah sakit A dan juga rumah sakit B, Bapak Ibu, saya mau cerita di rumah sakit A ceritanya begini. Oh, udah jam 7 kurang ya, tapi nggak apa-apa, saya ceritain dulu sedikit. Di rumah sakit A ini ada seorang pasien, ya sebut aja ini misalnya bapak-bapak, dia lagi menunggu anaknya lagi terbaring. Nah, anaknya lagi terbaring, beliau harus segera ditindak melalui sebuah operasi gitu. Dijanjiin sama dokter sama rumah sakit ini si anak ini dalam kondisi tidak sadar, beliau harus dibedah dan akan dilakukan tindakan jam 12 siang. Pada saat sudah sampai jam 12 siang dokternya belum datang sama sekali Bapak Ibu. Pada saat dokternya belum datang tentu gelisah si Bapak ini. Beliau datang gitu ya menghampiri seorang suster. Terus kemudian ke susternya bilang, "Suster, ini sudah jam 12. Anakku katanya mau ditindak sekarang, tapi kenapa dokternya belum datang?" Terus susternya bilang, "Baik Pak, mohon ditunggu sebentar, saya konfirmasi dulu ya ke dokternya." Gitu. Si suster nelpon dokternya lama banget, nggak diangkat-angkat sampai setengah jam kemudian si suster nyamperin lagi kepada bapak. Bapaknya bilang, "Pak, mohon maaf, memang dokter kami sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Jadi tindakannya akan terlambat." Gitu ya. Lalu si bapaknya bilang, "Ya bukan dokter itu. Bukannya kalau janji jam 12 harusnya ditepati jam 12." Sudah menggerutu segala macam. "Ya sudah jam setengah 1, gimana kalau anak saya lewat dan lain sebagainya." Dia marah-marah dan lain sebagainya gitu ya. Nunggu lagi sampai jam 1 dokternya belum datang. Sampai akhirnya jam 2 kurang, waktu itu dokternya datang. Pada saat dokter datang, si bapak ini langsung berdiri, ya, langsung nyamperin ke si dokternya. Beliau langsung bercengkrama dengan dokternya, beliau bilang, "Dokter, tolong dong dokter, ini anak saya perlu banget bantuan, Anda datang telat seperti ini di jam 2. Anak saya kalau nggak ditindak dengan cepat, apa yang akan terjadi? Gimana dokter mau tanggung jawab kalau anak saya meninggal?" Gitu ya. Dengan tenangnya dokter bilang bahwa, "Bapak mohon maaf saya terlambat datang ke sini, Bapak saya tidak bisa menjamin bagaimana anak Bapak karena umur itu ada di tangan Tuhan. Bapak silakan sekarang boleh tenang karena saya sudah berada di sini, Bapak silakan berdoa karena dengan kita berdoa yakin Tuhan akan menyelamatkan kita, akan membantu kita." Terus si bapaknya masih menggerutu, "Tenang, tenang, enak aja. Dokter bilang tenang, tenang aja, dokter nggak pernah ngerasain sih di posisi saya. Anak saya ini perlu banget tindakan sekarang, kalau nggak dokter mau bertanggung jawab kalau anak saya meninggal." Dia sudah begitu. Si dokternya bilang bahwa, "Pak, saya memang bukan Tuhan yang bisa menentukan hidup mati seseorang, tapi saya akan berusaha seoptimal mungkin. Maka saya sarankan Bapak silakan di sebelah sana ada musola, Bapak minta perlindungan Tuhan agar tangan saya digerakkan untuk bisa membantu operasi bedah dan lain-lain, gitu ya." Singkat cerita, operasi sudah selesai dan operasinya lancar. Lalu kemudian dokter keluar menyamperi Bapak tadi, "Pak, alhamdulillah operasinya berjalan lancar, tunggu 1 jam 2 jam ke depan, anak Bapak nanti akan siuman." Lalu dokter ini segera berangkat pergi, gitu ya. Lalu kemudian si Bapak ini masih ngegerutu marah-marah di dalam hatinya. Dia bilang, "Enak banget ini dokter betul-betul dokter angkuh, dokter arogan. Saya masih berharap pengen nanya bagaimana kondisi anak saya, operasinya seperti apa. Kok dia malah cepat-cepat pergi?" Akhirnya si bapak ini nyamperin ke suster. Dia langsung marah sama suster, "Suster, kenapa sih dokter arogan seperti itu dipekerjakan di rumah sakit ini? Saya mau nanya dulu tentang bagaimana perkembangan anak saya, tapi nggak ada sama sekali mukanya dia untuk bisa ngobrol lama-lama dengan saya. Kenapa seperti itu? Udah dokter kayak gitu nggak usah dipekerjakan di tempat kita." Ternyata pas ngomong begitu, susternya sudah menitikan air mata dan lalu ngomong kepada si bapaknya. Lalu bilang begini, "Pak, mohon maaf, kebetulan dokter tadi itu kenapa dia terlambat? Sesungguhnya adalah dokter baru banget kehilangan anaknya dan anaknya meninggal. Dan hari ini, tadi ketika saya hubungi, beliau lagi mengurusi pemakaman anaknya. Karena di rumah sakit ini memang tidak ada dokter bedah sama sekali, sehingga beliau cepat-cepat berangkat ke rumah sakit ini karena ingin menyelamatkan anak Bapak." Gitu ya. Bapak Ibu, bisa saja kalau kita sebagai seseorang yang kita juga lagi ada masalah berat banget gitu ya, apalagi kehilangan seorang anak, nggak semuanya loh punya jiwa rasa empati seperti dokter tadi, sampai dia mau meninggalkan pemakaman anaknya demi menyelamatkan seseorang. Bisa jadi ketika Bapak tadi marah-marah kepada dokter ini bisa saja balik marah, bilang, "Bapak, saya tuh bukan nggak pernah ngerasain, saya lebih parah loh, anak saya sudah meninggal, hari ini ke pemakaman." Bisa saja marah-marah seperti itu. Kita renungkan dalam diri kita, sudah sebesar itukah empati kita kepada orang lain gitu ya. Kita bisa belajar dari Bapak ini, arti sebuah empati itu seperti apa. Dan saya mau cerita ke yang kedua di rumah sakit B. Ini ceritanya seorang ibu anaknya yang lagi sakit banget, datang ke sebuah klinik gitu ya, rumah sakit B ini sebut aja klinik. Datang ke klinik ini ternyata di dalam klinik ini ditulis di sana, layanan 24 jam. Ketika layanan 24 jam, kalau seorang ibu bawa anaknya yang lagi demamnya tinggi, udah 40, berharap bahwa datang jam 10, jam 11 malam, itu dilayani dengan sebaik-baiknya.
Tapi pada saat datang ke sana nggak ada seorang pun yang jaga di sana. Dan pada saat datang udah gedor-gedor ya pintu kliniknya, barulah seorang suster dengan males-malesan datang. Terus kemudian bilang, "Ibu bisa dibantu ini? Saya sudah puas dan sebagainya," gitu. Oh baik, lalu kemudian si suster melakukan pemeriksaan ya suhu, terus kemudian suhu badan dan lain sebagainya diperiksa. Pada saat habis diperiksa, lalu si suster masuk ke dalam ngeliatin catatan-catatannya kepada dokternya, lalu dokternya nggak keluar tapi suster itu keluar lagi. Suster itu bilang, "Bu, maaf kata dokter saya, Ibu silakan datang ke rumah sakit yang lebih besar karena hasil dari diagnosa menunjukkan harus ditangani di rumah sakit yang lebih besar." Lalu si ibu itu marah, "Saya perlu tahu dulu diagnosanya, jangan langsung nyuruh saya pergi." Ibu itu bilang begitu. "Saya mau ketemu sama dokternya," gitu. "Nggak bisa Bu, dokter saya lagi perlu banget buat istirahat." Akhirnya karena ngelihat keributan di luar, dokternya keluar. Dokternya pada saat keluar terus ditanya sama si ibu, "Dok, ini apa yang terjadi dengan anak saya? Dokter kenapa dari tadi nggak keluar, nggak memeriksa langsung, nggak ngasih tahu ke saya?" Dokternya bilang begini, "Iya Bu, saya sudah 2 hari nggak istirahat karena pasien di sini banyak banget, jadi saya nggak bisa untuk ngelayanin Ibu dengan baik." Beda ya. Yang kedua, dokter ini tidak memberikan empati, tapi ingin diempatiin sama ibu itu. Ingin ibu ini ngerasain bahwa aku 2 hari ini tidak istirahat, gitu. Itu hakikatnya yang bisa saya ceritakan di A, yang kedua di cerita rumah sakit A dengan di klinik tadi, gitu. Bahwa yang namanya empati itu Bapak Ibu, itu keluar dari diri kita. Maka tadi sebaik-baik pembelajaran adalah dengan memberikan contoh Bapak Ibu. Maka dimulailah gitu ya dengan diri kita, keluarkan empati yang begitu besar dan lain sebagainya. Maka empati ini nanti saya akan ceritakan pada pada materi kita gitu ya, karena ini juga menjadi bagian di dalam, apa namanya, materi kita untuk bisa bagaimana menyelesaikan, servis ataupun memberikan, eee, apa namanya, pembelajaran terkait dengan, penyelesaian jika terjadi komplain dan lain-lain, gitu. Nah, Bapak Ibu dari kisah ini kita bisa belajar gitu ya, ini juga relate ayat Al-Quran tadi dan saya juga bawa dari seorang ahli bahwa dibilang kata Richard Branson, itu namanya every business is service business. Kita di dunia apapun, dunia bisnis apapun, di dunia keseharian pun, jika kita mendirikan bisnis hanya untuk mencari keuntungan semata, hanya untuk transaksional saja, maka percayalah bisnis kita tidak akan pernah sustain. Karena yang harus kita bangun adalah positif pengalaman pelanggan, positif dengan orang-orang di sekitar kita. Saya buat, ultimate service consulting gitu ya, itu kebetulan kami belum punya tim marketing sama sekali, tapi yang kami lakukan adalah bagaimana kami terus menjaga hubungan baik dengan beberapa perusahaan sehingga alhamdulillah gitu ya, kami bisa membantu beberapa perusahaan untuk bisa meningkatkan servisnya menjadi, ultimate tadi. Dan ini juga kalau kita ambil quotes-nya dari Richard Branson tidak hanya untuk profesional saja, tapi kita juga bicara kalau kita hanya membina hubungan dengan tetangga kita untuk kebutuhan transaksional, untuk ada maunya aja biar tetangga kita baik sama kita gitu ya, tentu ini nggak akan sustain, karena kita akan hanya mengambil keuntungan gitu dari tetangga kita. Yang harus kita bangun adalah bagaimana dengan orang-orang sekitar kita untuk punya positif, interaksi gitu ya dengan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin ultimate service tadi, Mas Panji sempat bilang bahwa namanya ultimate service itu bukan hanya tentang ultimate service itu adalah tingkatan tertinggi. Jadi ini juga kemarin sempat dibahas ya di tempatnya Mas Hari. Sumbernya sama, yaitu dari Ron Kaufman, pakar servisnya dunia. Jadi kalau kita ngomongin service itu selalu ngehubungin antara garis yang berwarna biru, garis berwarna biru ini adalah kualitas, dan garis yang berwarna orange. Garis berwarna orange ini adalah harapan dari customer kita, harapan dari tetangga kita, harapan anak kita, harapan orang tua kita. Ketika mereka punya harapan dan kita tidak bisa memenuhi harapan mereka, contoh ya yang di 3 ini. Orang-orang di sekitar kita berharap sesuatu dari kita, tapi kita nggak bisa penuhin. Misalnya, pengennya sih kalau misalnya ketemu sama tetangga, kita itu pengennya negur gitu ya. Tetangga kita tuh pengennya ditegur, pengennya sih kalau kita ada sesuatu tuh ingat gitu kepada tetangga kita gitu. Tapi kita nggak ngelakuin itu, maka inilah level-level ya dari respon kita yang negatif, ada criminal level, basic level, dan expected. Nah, di desire ini sudah mulai ketemu. Kalau kemarin mah Mas Hari mah ngasih contoh jengkol gitu, tiap hari masaknya jengkol mulu, ini bisa memenuhi sih kalau suami kita pas pengen jengkol gitu ya, bisa dipenuhi di desire, artinya apa yang dipengen itu bisa dipenuhi. Tapi ketika tiap hari makannya jengkol mulu, menunya itu aja nggak akan jadi surprising gitu, nggak akan jadi sesuatu yang istimewa. Maka kita perlu banget buat sesuatu yang memang selalu ada sesuatu yang memang bisa membuat, ini menjadi tidak pernah diharapkan ya, jadi harapannya ada di bawah, tapi kita ngasih sesuatu yang lebih gitu ya. Itulah hakikatnya ultimate. Jadi kalau kita ngomongin di surprising level ini sampai kepada hanya kepuasan saja, tapi di dalam ultimate yang diharapkan adalah bagaimana keterikatan emosional. Jadi ultimate service ini adalah kita memberikan value, memberikan sebuah nilai
yang memastikan orang-orang di sekitar kita, pelanggan kita terus kembali dan mereka terikat secara emosional gitu. Nah, singkatnya kalau kita ngomongin ultimate service itu mulai dari tahapan awal kita mengenal seseorang sampai dengan kita bisa me-retain ketika ada kekecewaan yang mungkin kita tidak sadari pernah mengecewakan mereka gitu. Jadi dimulai dari service offering ya, penawaran sesuatu itu dimulai dengan empati. Empati itu apa? Nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua, service maintaining, bagaimana menjaga tetap kualitas untuk berhubungan dengan orang lain gitu ya. Bagaimana menjaga yang kita punya value itu terus diberikan sampai dengan akhirnya mereka itu terikat dengan kita, dan terakhir ketika ada kekecewaan pun kita bisa recovering, kita bisa retain. Nah, yang hari ini karena waktu kita juga udah terbatas banget, saya tidak membahas mulai dari awal karena tahun lalu sudah pernah kita bahas terkait dengan bagaimana membangun ultimate service dari awal, maintaining-nya juga sudah. Hari ini kita akan berfokus kepada recovering-nya, menyelesaikan segala sesuatu ketika ada komplain terjadi kepada kita, gitu ya. Nah, saya ingin bertanya, menurut Anda komplain itu apa? Apakah Anda di tim A ini yang menganggap bahwa ketika ada tetangga marah, ketika ada suami kita marah, ketika ada customer kita marah, komplain ini menjadi sebuah musibah, gitu ya. Atau kita ada di tim B yang menganggap bahwa setiap komplain itu adalah berkah. Karena pandangan kita akan berbeda ketika kita menganggap setiap komplain itu adalah musibah dan menganggap setiap komplain itu adalah berkah. Mereka orang-orang yang menganggap tim A ya bahwa komplain itu adalah musibah, kalau ada komplain, tim A ini akan menggerutu, wah apes banget ya hari ini tetangga gua marah, apes banget ya hari ini atasan gua marah, apes banget ya hari ini anak gua tantrum gitu ya. Wah harus ada kompensasi nih, gua harus ngasih hadiah nih biar dia nggak marah gitu ya. Tapi orang-orang yang menganggap ini berkah, mereka akan melihat ini sebagai sebuah kesempatan buat bikin mereka lebih engage dengan cara apa, menyelesaikannya dengan cara baik gitu. Nah, sikap kita kalau menganggap komplain itu musibah, dia akan defense, akan menolak, akan cari kambing hitam. Iya nih gara-gara sistem kita nih sering gangguan, iya nih gara-gara si A, gara-gara si B gitu. Iya nih dia marah gara-gara ini. Tapi kalau menganggap berkah, kita akan terbuka pada komplain, menghargai setiap kebutuhan dari customer kita. Cara menyelesaikannya pun berbeda. Orang yang menganggap ini musibah, ya pakai teknik tadi, udahlah sogok aja pakai hadiah. Tapi orang yang menganggap berkah, dia akan secara sistematik menyelesaikannya untuk bisa mengimprove lebih baik. Bisa jadi komplain itu kita anggap berkah untuk bisa meningkatkan kualitas kita. Dan komplain sedapat mungkin kalau mereka nganggapnya ini musibah, udahlah kasih yang lain aja, nggak usah gue nyelesain, kasih aja supervisor atau panggil siapa orang lain gitu. Dia akan pergi, akan menghindar. Tapi kalau dianggap berkah, mereka akan sangat terbuka mendengarkan secara baik dengan melakukan tahapan handling komplain tadi gitu ya. Karena menurut survei gitu bahwa orang-orang yang mengajukan komplain ini 9%-nya akan ngomong, 91%-nya mereka tidak mengajukan komplain tapi main pergi meninggalkan kita. Gitu, lebih beruntung mana? Mendingan mereka ngomong, nggak meninggalkan kita gitu ya, sehingga kita juga nggak rugi. Nah, dari survei ini juga ada survei yang bilang bahwa satu orang yang komplain itu mereka akan menyampaikan kekecewaannya kepada orang lain. Satu orang yang bercerita menyampaikan ke 16 nyampein lagi ke yang lainnya, 3 komplain aja bisa menjangkau lebih dari 1.000 orang. Apalagi kita di sosial media ya, banyak banget loh sekarang nulis jempol netizen lebih kejam daripada mulutnya. Komplain tentang bank, komplain tentang rumah sakit, komplain tentang pelayanan buruk restoran, komplain tentang hotel gitu ya, banyak banget yang kita temui. Sehingga kalau kita lihat, satu komplain aja bisa menjangkau seluruh dunia. Hari ini cerita ke satu sosial media, bisa di Zimbabwe juga kebaca, di Amerika juga bisa kebaca gitu. Maka tugas kita adalah bukan untuk menghindari tapi menyelesaikannya dengan baik. Nah, formulanya apa? Rumusannya apa? Perlu senjata yang tepat. Saya selalu menyebutnya senjatanya adalah detik. Kalau dari katanya detik itu cepet banget. Emang ini nggak bisa ditunda-tunda nih kalau ada orang lagi marah sama kita ya, perlu kita selesaikan dengan baik. Jadi sebuah langkah sistematis untuk bisa bikin orang lain itu bisa happy lagi. Apa detik? D-nya adalah dengarkan. Kita perlu tahu listening ini sama hearing ini beda gitu ya. Saya agak cepat aja karena waktu sudah jam 7:10 gitu ya. Listening ini betul-betul menggunakan dari katanya list, kita ngelis apa yang anak kita sampaikan, kita juga masuk ke telinga kanan, terus kita dengerin, olah dengan baik, lalu kita selalu ada solusi yang kita berikan. Kalau hearing itu dari kata ear, telinga kita doang, tanpa mencerna dengan baik. Caranya gimana agar bisa mendengarkan dengan listening tadi? Tatap matanya. Kalau anak kita ngomong, kita sambil main handphone, bisa anak kita bilang, "Ma, Adek, tadi ulangan terus nilainya 100," gitu. Besok juga mau ulang lagi, "Adek mau belajar, ah." Terus Anda tanpa antusias, Anda lihat sambil lihat handphone, bilang, "Oh, kamu besok mau ulangan ya? Ya udah belajar ya." Anak kita juga akan ngerasa bahwa, ibu saya nggak peduli dengan sekolah saya dan lain-lain gitu, akan seperti itu. Maka yang harus dilakukan, jangan melakukan sesuatu, hadir penuh sadar utuh, tatap mata yang nyaman, ada anggukan kepala ya ketika tetangga kita marah dan lain sebagainya, pokoknya dengerin aja dulu gitu ya, dengan cara tatap mata, anggukan kepala, ada senyum hangat, nggak emosi kitanya, responsif, dengan ada timbal balik respon gitu ya, mampu mengulangi kata kunci dan ada pertanyaan tulus yang kita sampaikan.
E-nya adalah empati. Apa bedanya empati dengan simpati? Empati itu kalau contoh ya, misalnya kalau tetangga kita ada yang meninggal, kita datang ke sebelah, terus kemudian kita bilang, "Ibu, saya turut berduka cita ya, Bapak, semoga husnul khotimah dan yang ditinggalkan diberikan kekuatan." Itu baru simpati. Apa dengan yang dimaksud dengan empatinya? Ketika ada tetangga kita yang meninggal, tahu anaknya ini belum makan, kita ambil anaknya, kita suapin dan lain sebagainya. Jadi kalau kita selalu belajar bahwa namanya simpati itu adalah I feel sorry for you, saya turut merasakan apa yang kamu rasakan, tapi empati itu kita mau turun tangan, I'm here for you. Saya ada di sini untuk mereka, gitu ya. Nah, caranya untuk bisa berempati dengan seseorang, lihat tindakan mereka seperti apa, kita juga bisa berinteraksi langsung, dan kita juga bisa menyepertikan kita ada di posisi mereka ini seperti apa. Jadi empati itu perlakukan mereka bukan sebagaimana kita ingin diperlakukan, tapi perlakukan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Dengan kita mencari tahu dulu tentang kita tuh kesukaannya apa sih, mereka senangnya apa, misalnya anak kita tuh senangnya apa gitu, sehingga kita pun akan memperlakukan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Cari tahunya apa? Cari tahu dengan hal-hal yang tidak mereka sukai dan cari tahu tentang hal-hal yang mereka sukai. Sehingga kita bisa melakukan, bisa improve gitu ya dari hal-hal yang mereka sukai tadi. Intinya adalah tenangkan diri dan tenangkan customer. Kalau lagi ada tetangga kita, customer kita yang lagi marah, tentu yang harus kita lakukan pertama kali adalah tenangkan diri. Tenangkan diri, saya biasanya ada beberapa pendekatan, diantaranya ya dengan kita dalam hati juga menenangkan diri dengan kita ngomong Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, atau Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin gitu ya, permudahlah, jangan kau persulit dan akhirnya semua ada kebajikan. Itu salah satu pendekatan spiritual yang bisa kita lakukan itu. Kalimat dan langkah yang menenangkan ini bisa kita lakukan. Ini adalah identifikasi dan kasih solusi. Pasti setiap permasalahan itu ada sebab, ada akibat, ada permasalahannya. Jadi harus cari tahu persis, temukan permasalahannya apa, dan kasih alternatif solusi. Dan nikahnya itu adalah tentang kepedulian. Orang itu nggak penting seberapa kita pintar gitu, seberapa kita tahu, tapi mereka akan tahu siapa kita kalau kita peduli terhadap mereka gitu. Nah ini mohon maaf banget saya cepet-cepet nih gitu ya materinya karena durasi waktu juga. Tapi kalau mau lebih mendalam, ayo boleh anytime silakan telepon dan lain sebagainya gitu ya. Saya mau ngajak Anda juga ini di akhir sesi saya untuk bisa menyampaikan sebuah video. Ini videonya simpel banget, nggak nyampe 1 menit, tapi kenapa orang ini bisa senyum terus gitu ya, kenapa kita bisa mengambil ultimate service ini dan kita lakukan di Ramadan ini bagus banget nih videonya, jadi kita bisa dengarkan sama-sama ya, terakhir di dalam video ini. Ada salah seorang yang soleh, itu hidupnya selalu senyum. Senyum terus. Sampai akhirnya murid-muridnya nanya, kamu kok senyum terus kenapa? Saya malu untuk bersedih. Kenapa? Karena megang takdir saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang megang takdir saya, nguasai yang takdir saya, semua dipegang Allah. Zat yang sebaik itu kok saya sedih? Malu saya. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya itu pasti baik. Kenapa? Ya megang takdir saya Allah kok. Akhirnya gak pernah sedih. Tenang aja hidupnya. Tenang aja. Anda naik pesawat, kenal sama pilotnya aja enggak? Tenang kok. Dan dia menjalani hidup, pilotnya Allah, nggak tenang. Mesti ragu, khawatir, takut. Nanti kalau gini gimana? Ya usah, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Tugas kita jadi hamba. Itu jadi hamba yang baik, itu tugas kita sebenarnya. Cuma itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Anda, ayo kita maknai Ramadan ini. Kalau ngelihat judulnya Raih Kemenangan Melalui Ultimate Service, kemenangan itu tidak melulu kalau ada terjadi gesekan dan sebagainya, kita yang harus menang, kita yang harus puas gitu. Tapi kemenangan sejati adalah ketika kita bisa berempati kepada orang lain, mengalahkan diri sendiri, dan mencari solusi atas setiap permasalahan yang terjadi dengan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini senantiasa Allah berikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, rezeki yang berlimpah, kaya raya ya, dan juga penuh dengan keberkahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.